Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Gerebek markas kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, polisi sita senjata tajam dan dokumen Papua Merdeka. Siswa SMK pengendara sepeda motor di Timika tewas usai menabrak truk. Gunakan sabu-sabu di hotel, 2 pemuda di Jayapura ditangkap polisi. Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek 2 markas kelompok kriminal bersenjata di Kali A dan Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua markas yang terletak di Kali A dan Kali Brasa sebelumnya dikuasai KKB pimpinan Elkius Kobak. Namun saat penyergapan, anggota KKB berhasil melarikan diri. Di lokasi aparat berhasil menyita senjata angin, 6 senjata tajam, genset, serta alat kesehatan milik nakes yang sempat dirampas di Puskesmas Amuma. Kasatgas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan para anggota KKB melarikan diri ke arah gunung dan aparat masih mengejar para pelaku. Kami telah berhasil menduduki markas dan melakukan pembersihan di lokasi. Dan kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain senjata tajam yang terdiri dari parang, panah, dan jubi, serta sejumlah seragam khas KKB dan berbagai atribut KKB lainnya. Kemudian ini merupakan alat-alat tenaga kesehatan. Kemudian kami juga menyita 2 buah senapan angin, di mana 1 senapan angin dalam kondisi rusak dan 1 senapan angin dalam kondisi rusak ringan. Ini merupakan hasil visual dari drone lokasi markas KKB di Kali A. Hasil penggerebekan, sejumlah KKB terlihat melarikan diri ke arah gunung, dan kami akan terus melakukan pengejaran sampai kapanpun, dan di mana ada markas baru maka akan kami lakukan penggempuran. Sebelumnya pada 16 Oktober lalu, KKB menyerang para pendulang di distrik Seradala, Yahukimo. 13 orang tewas dan 95 pendulang emas lainnya berhasil evakuasi. Dan pada tanggal 31 Oktober, KKB juga menganiaya 5 orang tenaga kesehatan yang sedang bertugas membantu masyarakat yang mengalami kelaparan di distrik Amuma, Yahukimo. Arthur melaporkan dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kecelakaan lalu lintas Sabtu lalu terjadi di perempatan Jalan Polsek Kuala Kencana dan SP7 Mimika. Sepeda motor yang dikendarai seorang siswa SMK menabrak bagian samping kanan truk yang hendak berbelok ke kiri. Saksi mengatakan korban memacu sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Benturan keras menyebabkan korban terjatuh dan masuk ke kolong truk. Saat evakuasi, korban masih bernafas. Namun akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Antara truk 10 roda dengan pengendara roda 2. Untuk kronologis kejadiannya sendiri, berawal dari pengendara roda 2 dari arah SP3 akan menuju ke Kuala Kencana ke sekolah, dan truk dari arah 32 akan menuju ke Iwaka. Sesampainya di TKP perempatan Polsek Kuala Kencana, pengendara tersebut dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak bagian samping kiri bak kendaraan tersebut. Untuk korban pengendara roda 2 dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara untuk pengemudi truk 10 roda kami sudah amankan di satuan lalu lintas.
Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Timika untuk selalu berhati-hati, apalagi cuaca saat ini sering hujan. Untuk berhati-hati dalam mengendarai atau menggunakan kendaraan. Truk dan pengemudi serta sepeda motor korban diamankan di kantor Satlantas Polres Mimika untuk penyelidikan lebih lanjut. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua menggerebek 2 pengguna sabu-sabu dalam hotel di AB Pura, Kota Jayapura. Kedua tersangka tidak berkutik saat polisi menemukan 6 bungkus plastik berisi sabu-sabu yang beratnya sekitar 40 gram. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti telepon genggam yang diduga digunakan tersangka untuk bertransaksi narkoba. Kedua tersangka langsung dibawa ke kantor polisi. Tim Opnal Subdit 1 mendapat info bahwa beberapa hari ke depan, yaitu pada hari Rabu, akan ada transaksi penjualan barang sabu-sabu. Kemudian dikembangkan oleh Subdit 1 di daerah Ruko, Jalan Pasar YTP, Tanah Hitam, AB Pura. Kemudian tim melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka kedua di Hotel Suni, Jalan Pasar Lama, AB Pura, yaitu sekitar di kamar 07 di 19, dan ditemukan 1 paket plastik ukuran kecil yang diduga narkotika sabu-sabu yang disembunyikan di bawah karpet kamar. Kemudian 1 paket plastik besar yang diduga berisikan jenis narkotika sabu-sabu kembali ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri, paket plastik ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu. Salah satu tersangka mengaku membeli sabu-sabu di Makassar, Sulawesi Selatan dan mengirimnya menggunakan jasa paket angkutan udara. Kedua tersangka diancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Veronica masih terpukul saat dimintai keterangan di kantor polisi. Ia mengaku baru saja dijamret seorang pria di Jalan Budi Utomo Ujung, Timika, Papua Tengah. Saat itu ia baru saja pulang dari berbelanja di pasar. Saat ia melintas di Jalan Budi Utomo, ternyata pelaku yang sudah membuntutinya dengan sepeda motor langsung merampas tas korban dan tancap gas. Ia kehilangan uang sebesar Rp750.000 yang ia simpan di dalam tas miliknya. Itu korbannya berinisial V. Ibu V ini dia baru pulang dari pasar, hendak pulang ke rumahnya melewati Jalan Budi Utomo Ujung. Setelah sampainya di jalan dekat gudang minuman Dwi Kuala, tiba-tiba datang 1 unit motor menyerempet, kemudian merampas tasnya lalu melarikan diri. Adapun kerugian yang dialami sama Ibu Veronica tersebut berupa 1 unit HP dengan surat berharga lainnya berupa STNK, SIM, dan ATM serta uang tunai Rp750.000. Kemudian yang bersangkutan datang melapor ke Polsek, kita arahkan ke Polres untuk dibuatkan laporan karena di Polres lebih lengkap alat dan untuk melacak HP-nya. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan mengembalikan tas beserta uang dalam keadaan utuh. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Hujan deras selama 2 hari terakhir di Merauke, Papua Selatan mengakibatkan titik api di Papua Selatan menurun drastis. Sejak Agustus 2023, menurut catatan Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi Merauke, ada 1.000 titik api. Dan setelah hujan, tersisa 3 titik api skala sedang di Kimam, Ilwayap, dan Tabonci. Saat ini di Merauke, Papua Selatan, setiap hari diselimuti awan tebal dan sesekali turun hujan gerimis. Kondisi ini sangat membantu menurunkan jumlah titik api yang muncul sporadis akibat kemarau panjang.
Titik panas yang terpantau di wilayah Provinsi Papua Selatan, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Merauke sendiri, memang terpantau cukup meningkat sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober ini, dan seminggu terakhir memang terpantau titik panas itu dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu di atas 1000 titik panas dengan tingkat kategori kepercayaan yang tinggi, yakni sekitar 20 sampai dengan 40 titik panas yang terjadi di wilayah Kabupaten Merauke sendiri. Nah, sementara untuk kejadian hujan kemarin ini menurun, titik panas yang terpantau di hari kemarin ini menurun sebanyak 3 titik saja yang terjadi di wilayah Distrik 1 dan juga Distrik Tabonji. Sebanyak 3 titik dengan tingkat kepercayaan sedang. Bulan November ini diperkirakan mulai memasuki musim hujan. Bahkan beberapa wilayah seperti kawasan Muting, Eligober, dan sekitarnya sudah masuk musim hujan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura saat ini tengah berupaya menekan penyebaran kasus malaria yang cukup tinggi. Salah satu cara adalah dengan memberdayakan para kader malaria di setiap kampung agar pada tahun 2030 penyakit ini lenyap dari Jayapura. 247 kader malaria ini berkumpul mengikuti Jambore Malaria di Kota Jayapura. Jambore ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu pemerintah Kota Jayapura menekan penyebaran kasus malaria. Penyakit malaria merupakan masalah kesehatan yang perlu kita hadapi bersama. Malaria masih menjadi ancaman serius di beberapa daerah, termasuk di Kota Jayapura. Oleh karena itu, keberadaan kader-kader malaria yang terlatih dan siap bertindak sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Melalui kegiatan Jambore Kader Malaria yang telah kita laksanakan ini, diharapkan seluruh peserta telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengenali, mencegah, dan mengatasi penyakit malaria. Selain Jayapura, Kota Timika dan Kabupaten Jayapura juga merupakan daerah yang banyak terserang penyakit malaria. Kota Jayapura menjadi salah satu yang juara ketiga setelah ranking 1 Kabupaten Mimika, ranking 2 Kabupaten Jayapura, dan ranking 3 kita di Kota Jayapura. Menyusul di belakang kita Kabupaten Kero. Di tempat-tempat inilah dicatat dan dikenal dengan angka-angka penularan malaria yang tinggi. Oleh karena itu dicari macam-macam daya, baik pemerintah, dinas kesehatan maupun kami Perdaki, wilayah Keuskupan Jayapura, dari segi gereja sebagai bidang swasta, bekerja sama dengan pemerintah untuk bersama-sama menangani ini, karena pemerintah sendiri juga memang bisa kewalahan karena tidak gampang menjangkau gaya hidup, pola hidup yang sesuai supaya dengan demikian eliminasi itu bisa berjalan lancar dan tenang. Malaria adalah penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Anopheles betina yang dapat menularkan parasit Plasmodius. Pemerintah setempat tengah berupaya melakukan fogging, pembagian kelambu, penanaman obat pencegah nyamuk seperti tanaman lavender dan serai. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, hingga Juli 2023, ada 21.000 orang yang terjangkit malaria di 5 distrik. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kampanye belum dimulai, namun sudah banyak calon legislatif dan partai politik curi start memasang baliho dan spanduk ataupun alat peraga lainnya. Seperti di Kota Merauke, Papua Selatan, hampir seluruh sudut berdiri baliho dan spanduk dengan wajah caleg beserta janji-janjinya untuk merebut hati pemilih. KPU Merauke sudah memberikan ultimatum bagi parpol dan caleg untuk segera menurunkan alat peraga tersebut, karena masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024. Namun KPU tidak bisa menjatuhkan sanksi karena kewenangan tersebut berada di tangan Bawaslu. Ya, kalau proses kampanye kan dimulai tanggal 28 sesuai dengan tahapan 28 November sampai dengan 10 Februari 2024, dan
kita berharap bahwa partai-partai peserta pemilu juga mematuhi proses tahapan ini, dan kewenangan terkait dengan bagaimana penindakannya ini menjadi kewenangan dan ranah dari Bawaslu. Tapi kalau untuk sanksi Bu, mungkin dari KPU atau berikan teguran ada Bu? Terkait dengan ini kami sudah memberikan himbauan ya kepada partai politik untuk menurunkan baliho terkait dengan masa tahapan, mengingat masa tahapan kampanye akan belum dilaksanakan ya, dilaksanakan tanggal 28, jadi kami sudah memberikan himbauan paling tidak untuk mengingatkan partai-partai peserta pemilu. Ada limit waktunya Ibu untuk himbauan tersebut, mungkin sampai batas kapan mereka harus menurunkan semua itu? Kami sudah sampaikan dan selanjutnya nanti di Bawaslu kan. Bawaslu. Ya, jadi kewenangan Bawaslu. Semakin dekat pemilu, aparat kepolisian semakin mempersiapkan diri menjaga keamanan agar pemilu berlangsung aman dan lancar. Batalion D Pelopor Polda Papua di Merauke misalnya, saat ini terus melakukan dan mengasah kemampuan. Sebagai pasukan pemukul saat situasi dalam keadaan kacau dan anarkistis, Brimob dituntut bisa menguasai situasi. Peningkatan kemampuan anggota Batalion D Pelopor dalam rangka mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban wilayah Papua Selatan. Kita meningkatkan latihan ini yang pertama untuk mempersiapkan anggota menghadapi pengamanan pemilu, pilkada. Yang kedua, untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Selatan ini. Kami harus meningkatkan kemampuan agar sewaktu-waktu anggota kami digerakkan, kami siap untuk turun ke lapangan, membackup dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Selatan ini. Saat ini Batalion D Pelopor Brimob Merauke memiliki 4 kompi yang tersebar di beberapa kawasan di wilayah Papua Selatan, seperti di Bovendigul, Mapi, Wamena, dan Yahukimo. Sebelumnya pada Juli lalu, Batalion D menerima bantuan 50 personel untuk memperkuat pengamanan sehingga total menjadi 280 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli memastikan masyarakat di distrik Amuma sudah bisa kembali berkebun. Ia mengatakan situasi di distrik Amuma sudah berangsur membaik dan masyarakat sudah mulai beraktivitas normal. Bupati membantah berita kelaparan hingga menyebabkan 24 orang meninggal dunia. Menurut Bupati, jangan mudah percaya hoaks. Amuma, dan saya sudah lihat sendiri keadaan di sana. Pada umumnya semua baik-baik saja dan masyarakat juga baik-baik. Nanti kita akan kembangkan diskusi untuk pertemuan-pertemuan di sini untuk membicarakan semua yang berkembang ini. Tapi pada umumnya baik, kebun yang mereka buat juga sangat bagus sekali. Idealnya orang pedalaman sudah standar saya lihat. Ada kebun baru, ada kebun sedang, ada kebun lama, ada kebun sangat lama lagi. Ada wiye-wiye, ada sweat, ada wiye, ada el. Itu berarti kebun yang sudah agak lama. Ada yang suburu yang mereka sedang buka dan ini pada umumnya baik. Dan kita sudah mendarat, sudah lihat juga keadaan masyarakat di sana pada umumnya baik. Hanya nanti yang lebih detail kita akan diskusi dengan semua pimpinan yang ada. Bupati mengakui ada 13 kampung krisis pangan akibat cuaca yang buruk. Namun warga kini sudah menerima bantuan makanan dan obat-obatan. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Kementerian Agama menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kantor urusan agama untuk memberikan bimbingan nikah kepada pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sebelum surat edaran ini diterbitkan, kantor urusan agama Merauke selalu memberikan pembekalan bagi calon pengantin yang ingin membangun rumah tangga. Kepala Kantor Urusan Agama Merauke, Muhammad Arif mengatakan pembekalan nikah bagi calon pengantin dilakukan petugas KUA dibantu petugas mitra atau non-PNS. P4 yang ada di Kota Merauke ini belum ada, Pak. Belum jalan. Oh, belum jalan? Belum. Jadi yang menjadi pembimbing ini adalah sementara ini para penyuluh non-PNS serta kami yang ada di KUA. Jadi untuk PP4 yang ada di Kabupaten Merauke sementara ini belum ada pengurusnya. Jadi kami bekerjasama dengan penyuluh non-PNS yang ada di Kota Merauke, tadi menyampaikan
penyuluhan tersebut, dan itu bergiliran. Ada piket Pak Sabtu itu libur, Minggu libur di Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, dan kami selalu ikut juga dalam pembinaan tersebut. Pembekalan pranikah merasa perlu dibakukan karena salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia karena pasangan yang menikah masih berusia muda. Diharapkan dengan kewajiban KUA memberikan bimbingan pranikah ini bisa memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri sebelum menikah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.